Kamu hanya menggunakan obat ini dengan cara yang rendah. Rata. Siapa yang mengirimmu? Tuan. Ini kamarku. Kamarmu. Kalau tidak, ini adalah kamarmu. Kalau kamu mau tinggal di sini malam ini. Mau lihat kemana? Badannya lumayan, tidak mahal. Sakit tidak? Kalau begitu, biar aku yang bantu meredakan sakitmu. Ham-ham. Fuenhua mau mati ya? Sungguh, aku salah jalan. Sampai di rumah paman ini seperti di rumah sendiri. Paman, belakangan ini kesehatanmu baik-baik saja, ya? Setelah rumah paman dibongkar, tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Terima kasih, paman. Fang Ping, sudah saatnya aku mendapatkan keadilan untuk ibuku. Hahaha, lihatlah sendiri. Dia berzina, kan? Bersegera kabur semalam hingga mengakibatkan kecelakaan. Tidak bisa bangun dari mimpi, ya? Seorang wanita seperti itu. Apakah pantas kau sedih dan bersedih untuknya? Mungkin saja. Mungkin wanita Wansha bukanlah anak kandungmu. Fuming, kita sebenarnya sudah memiliki pertunangan. Dia yang menculikmu dariku. Dia sudah meninggal. Apakah kau bahkan tidak mau melihatku sekilas? Keluargamu telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Bukankah itu meragukan dia? Anak-anak, aku yang akan membesarkan. Tidak perlu kalian khawatir. Fuenhua akan mati. Sungguh, aku salah langkah. Sampai di rumah paman, seperti di rumah sendiri. Paman, kesehatanmu belakangan ini baik-baik saja, kan? Baik. Setelah merobohkan rumah paman, tidak perlu memikirkan apapun. Terima kasih, Pak Fang Ping. Sudah saatnya kamu membela ibuku. Lihatlah sendiri. Dia berzina dengan orang lain. Dia kabur semalaman dan baru saja mengalami kecelakaan. Apa kamu tidak bisa sadar sedikit saja? Wanita seperti ini, masih pantaskah kamu bersedih untuknya? Siapa tahu. Siapa tahu Wan Hua juga bukan anak kandungmu. Fuming, kita sebenarnya sudah mempunyai janji pernikahan. Iya. Dia yang merebutmu. Dia sudah mati, tapi kamu masih enggan menemuiku. Setahun sudah, ah. Kakakmu menderita karena keluargamu. Bukan dia yang dicurigai? Anak ini akan kubesarkan. Tidak perlu kalian repotkan. Ya, Fen Huaya.
Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah bilang kepadamu, belakangan ini tidak aman. Ada pencuri bunga. Dia spesialis memasuki rumah dan merampas gadis-gadis muda. Masih mencungkil bola mata. Aduh, itu menyeramkan. Kantor polisi sudah setengah tahun tidak menyelesaikan kasus. Di malam yang gelap ini. Jangan sampai lari sembarangan. Istirahatlah lebih awal. Ada hal seperti ini. Itu bibi tua. Anda dan adik Ling juga harus hati-hati ya. Hahaha. Lapor, Jenderal. Orangnya sudah ditemukan. Dia adalah putri dari keluarga kaya, Fu Wanhua. Cari cara untuk membawanya ke hadapanku. Fu Wanhua. Saya sudah ingat. Aku sudah memasukkan obat tidur ke dalam airnya. Kalian bisa ganti baju sekarang. Masuk melalui jendela dia. Ya. Belakangan ini kan ada kasus penculikan mata. HMPH, pura-pura jadi itu. Baik, aku mengerti. HMPH. Saatnya memotong akar masalah. Kirim dia pergi untuk bersatu dengan wanita rendahan itu. Baik, saya mengerti. Kamu dulu, saya dulu. Saya cepat, saya duluan. Sebenarnya saya juga cukup cepat. Tahan dia, lepaskan bajunya. Hahaha. Nona, kok bisa kamu di sini? Kami jelas-jelas menjaga Fu Wanhua. Selamat malam, Nona Fu. Kok kamu di sini? Kamu datang untuk balas dendam? Balas dendam? Balas budi? Hampir sama. Kali ini kamu membantuku mengurangi rasa sakit. Aku harus membalas budi padamu dengan baik. Aku pikir itu karena aku tidak membayar. Kau mengajakku untuk membayar utang. Ini untukmu. Sekarang kita sudah saling tidak berutang, aku pergi. Aku dijebak dengan racun, kau kan tahu itu. Lagi pula, kau bisa menculik orang dari kediaman wakil. Pastinya kau sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Aku sebentar lagi akan menikah. Bolehkah kau melepaskanku? Fuenhua, kamu jangan hanya mengambil semuanya dan ingin pergi. Apakah kamu tidak punya tanggung jawab? Kamu menikahkan untuk mewarisi harta? Menikah dengan siapa juga sama saja. Aku jauh lebih berharga daripada harta yang diharapkan itu. Bisa kau minggir? Menikah denganmu, aku bahkan tidak tahu namamu. Guyun. Guyun. Gudujun. Kenapa tiba-tiba menatapku seperti itu? Dujun, aku punya satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Jika semuanya berhasil, kita bisa membahas hal lainnya kemudian. Kembalikan aku terlebih dahulu.
Altar. Wan Wan, tolong selamatkan aku. Fang Mingyang mencoba membunuhku. Christmas menahanku di sini. Ayahmu bukan jatuh dari lantai atas secara kebetulan. Dia dibunuhnya. Fang Ping mendorong ayahmu dari atap gedung. Saya baru saja bertemu. Jika bukan karena saya memiliki bukti di tangan, saya pasti sudah mati dibunuh oleh iblis beracun itu. Jutaan kali kamu bawa aku keluar. Kamu bawa aku keluar dan kamu akan tahu. Kamu bawa aku keluar dan temui Tuan. Selama kamu bawa aku keluar dan temui Tuan, aku akan memberitahumu semua rahasia miliknya. Kau bilang ayahku dibunuh oleh Fang Ping. Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Bisakah kau mengusirku? Fang Ming sangat menakutkan. Tunggu sampai aku keluar, Mama akan bicara denganmu. Sebentar, orang yang kucari akan kembali mencarimu. Katakan padaku di mana buktinya. Boneka. Hari ketika ayahmu ditelan itu. Dia memegang kalung Fang Ping di tangannya. Ada sidik jari di atasnya. Bukti ada di lorong tersembunyi di loteng rumahmu. Wen Wen membawaku keluar. Aku adalah ibu tunggal yang mencari bantuan. Bisakah kau membawaku keluar? Kamu tenang dulu. Orang-orangku akan kembali mencarimu. Kamu cari tempat untuk sembunyi supaya dia tidak datang mencariku. Bisakah tidak datang mencariku? Ah ah ah. Aduh. Aduh, aku pikir ini sesuatu yang kotor. Mati, datang kembali. Tidak ada reaksi. Tidak benar, bukankah kamu seharusnya diculik? Kamu bahkan tidak berguna. Tidak bisa mengatasi seorang gadis kecil. Di luar negeri? Baiklah, tinggal di luar negeri saja. Mengapa repot-repot? Kembali kemari untuk apa? Kamu tidak menyangka kalau kamu juga menderita somnambulisme, ya? Kamu mati saja. Ada nyamuk, bunuh dia. Ini karena kamu sendiri yang jatuh saat sedang berjalan dalam tidur. Jangan salahkan aku kalau nanti kamu menjadi hantu. Aku hanya baik hati. Mengirimmu lebih cepat bertemu dengan ibumu yang sudah meninggal. Terlalu banyak omong kosong. Nona, dia. Bibi. Aku kenapa ada di sini? Kamu sendiri yang berjalan dalam mimpi ingin melompat dari balkon. Aduh hahaha. Syukurlah aku menemukanmu. Aku langsung menarikmu, aduh. Bikin aku hampir mati ketakutan. Nanti saya akan bawa kamu ke dokter ya. Kamu yang suka berjalan dalam tidur ini. Kapan saja bisa menghadapi bahaya. Oh. Tadi kamu bilang tentang Nona. Ada apa? Nona. Nona dibawa kembali oleh orang-orang dari kantor polisi. Katanya ada pencuri bunga yang masuk dan menculiknya. Apa yang terjadi pada adik babi? Apakah ini semua ulah Fuan Hua? Apa urusannya dengan Hong Gong Dao? Katakan dengan jelas. Oh ya, tadi aku sepertinya melihat ibu tiri kedua. Bukankah bibi besar bilang dia pulang ke kampung? Aku rasa kamu benar-benar lelah. Itu bibi kedua. Kemarin tidak menulis surat kembali, bilang ingin tinggal di kampung halaman selama sebulan. Iya, bagaimana mungkin kamu bisa melihatnya? Sudah. Besok kita masih harus menghadiri pesta di Gedung Ji, kan? Istirahatlah lebih awal, ya, istirahatlah. Ya, ayo pergi. Aku bilang kamu itu terlalu lembut hati. Bagaimana bisa membiarkan Fuang Hua dengan bebas masuk rumah?
Kalau bukan karena Wen Ruyu yang bermain trik, seharusnya Fu Min menikah denganmu. Si rubah kecil itu sama saja dengan ibunya. Lihatlah, calon menantumu sudah direbutnya. Aduh, apa yang bisa dilakukan? Aku pantas menerima ini. Hah, orang yang baik hanya akan ditindas. Kenapa yang aku suka harus diberikan kepadanya? Sungguh menjijikan. Menikah bukan berarti merebut orang darimu. Sekarang menganjurkan pernikahan bebas. Biarkan dia merasakan. Berikan dia sedikit pelajaran. Kakak Wang Shu. Orang itu sudah datang cukup lama. Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun padanya? Tapi kamu malah akrab dengan sepupuku. Ah, nona ini adalah ayahku, Fu Chen. Bagaimana bisa kamu melupakan orang itu? Sangat minta maaf. Sepupu, saya hormati kamu. Hahaha, ya. Bantulah dia untuk mengganti pakaian. HMPH. Ah. Ah. Pengawal. Bukankah dia pergi memimpin pasukan ke barat laut? Belum jelas. Nyonya Fu terkenal. Bolehkah kamu menari sebentar? Kamu ternyata mengenalnya, ya? Baiklah, meski kamu sudah menggoda orang yang aku suka, tapi masih berani merebut jenderal dariku. HMPH. Nanti datang ke kamarku. Apakah kamu sudah mengurus hal yang aku berikan? Dengar semua. Ini untuk apa? Siapa Fang Ping? Saya ya? Anda terlibat dalam penahanan ilegal dan pembunuhan. Ingin ikut kami ke kantor polisi untuk diselidiki. Bahwa saya pergi, saya tidak membunuh. Apakah ini ada kesalahpahaman? Mama. Dengan alasan apa kalian membawa ibuku? Bagaimana mungkin ibuku membunuh orang? Kalian jelaskan dengan jelas. Nona, apakah sekarang sudah puas? Bisa pergi ke kamarku sekarang? Fu Wanhua. Kamu bukan manusia. Bilang, apakah ini semua ulahmu? Aku menyediakan semua yang enak untukmu. Kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya tidak bersalah. Saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak bersalah. Kamu tidak bisa seenaknya menangkap orang begitu saja. Nyonya itu tidak naik ke ruangan bapak tua kedua. Ternyata Raja Gudu mengenal dia. Baiklah, dia bahkan mencoba memikat hati kekasih Lingzu. Dia berani bersaing denganku untuk posisi komandan. HM. Nanti datang ke kamar saya. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan? Semua dengar. Ini apa? Siapa yang Feng Ping? Aku ini. Kamu diduga melakukan penculikan dan pembunuhan. Datang bersama kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Bawa aku pergi, aku tidak membunuh siapapun. Ini. Apakah kalian punya kesalahpahaman? Ibu, kalian berhak apa untuk membawa ibuku? Ibu tidak mungkin membunuh orang. Jelaskan kepada kami. Nona, apakah kamu sekarang sudah puas? Bolehkah aku pergi ke kamarku? Fu Wanhua. Kamu bukan orang yang bilang. Apakah ini semua ulahmu? Aku sudah menyediakan makanan dan minuman yang enak untukmu. Kamu membalas budi dengan kebencian. Aku difitnah.
Aku tidak bersalah, aku tidak membunuh. Kalian tidak bisa seenaknya menangkap orang begitu saja. Nyonya tidak naik ke kamar dua tuan besar. Siapa yang memasukkannya? Ibu saya dituduh, kakek muda. Jangan ikut-ikutan berkerabat dengan saya. Saya dan sepupu jenderal telah berteman sejak kecil. Itulah mengapa kami memanggilnya kakek muda bersama-sama. Jenderal memiliki kekuatan besar. Asal kamu setuju untuk membantuku. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku akan setuju denganmu. Lalu jika aku bilang, aku ingin Wan Hua. Bisakah kamu mengurusnya? Duo Jun, aku tidak kalah darinya. Sungguh konyol. Kamu bilang dia pulang. Ternyata kamu mengurungnya di ruang bawah tanah. Kamu masih punya sedikit sikap sebagai istri, kan? Wajahmu sudah kamu buat malu. Apa aku tidak boleh dihukum jika berbuat salah? Aku juga berasal dari kota kecil. Lihat dia. Begitu dia keluar, dia langsung bersekongkol dengan orang lain. Dia malah membalas dendam padaku. Ayah, bagaimana bisa menyalahkan ibu? Bukankah itu semua karena Fuan Hua? Setiap kali dia datang ke rumah kita, semuanya jadi kacau. Dia benar-benar pembawa sial. Kalau bukan karena aku meminta bantuan kepada jenderal, ibu mungkin masih akan dikurung sampai kapanpun. Usir dia dari rumah ini jadi sangat damai. Bagaimana mungkin keluarga kaya ini memiliki orang sepertimu? Kamu sepupuku yang malang dan kesepian. Kamu ingin mengusirnya kemana? Menurutku lebih baik kalau kamu yang diusir. Ah. Tuan, tolong tenangkan dirimu. Lagi pula dia adalah seorang anak. Kau bilang, untuk apa marah pada anak? HMPH, seandainya bukan karena Wang Hua ada di sini, hari ini aku pasti akan mengurus kalian berdua. Kalian pikirkan baik-baik. Renungkan dengan serius. Apa sebenarnya kesalahan kalian? HMPH. Paman. Ibu, ya ampun. Sudah. Jangan menangis lagi. Katakan kepada ibu ya, sungguh kamu yang meminta kepada Panglima. Biarkan aku bertemu dengan ibu tua. Tentu saja. Panglima membantuku karena aku. Sepertinya Panglima tertarik padamu ya. Kalau begitu, jangan pikirkan lagi pamanku yang lama. Si jenderal ini kaya dan berkuasa. Dan dia tampan seperti bintang film. Tidak kalah dengan orang lain. Oh, paman kecilku, jangan. Jangan biarkan mereka mengantar tamu pergi ah. Sang Peng. Sifu pergi untuk melatih dirinya sendiri dan mengalahkan para samurai. Aku juga harus pergi. Aku akan pergi duluan, Wen. Sepupumu itu cukup gila. Dia merusak pandangan mataku sebagai seorang lajang. Berapa banyak kompensasi yang bisa kau berikan untuk korban seperti aku? Cium aku sekali. Kamu bicara terlalu banyak. Laporkan ke Gubernur Jenderal. Orang sudah dikirim. Saya akan segera pergi ke lapangan latihan dan berlari 50 putaran. Bukan 50, tapi 100 putaran. Tuhan tujuh ini, membuat besi masih harus panas. Karena Gubernur Jenderal tampaknya tertarik pada Anda. Oh, Ji Lao Taiyang. Ayo kita ajak Zaiman besok. Mereka sedang membicarakan perkawinan Wan Hua. Saya sudah mengetahuinya. Beberapa hari ini, mereka semua menginap di rumah Ji. Nanti, kamu pergi ke kamarnya. Lakukan seperti yang ibu katakan. Tahu? Sudah tahu ya. Asalkan kamu bisa membuatnya menjadi nyata dan menikahi sang komandan. Dia tidak usah berharap pada warisan apapun. Uang itu seharusnya milikmu. Hahaha. Aduh. Awal bulan depan bagus.
Ini adalah hari baik untuk pertunangan. Tunggu sampai kamu menikah dengan Paman Wangnya. Baru aku akan merasa tenang hahaha. Nyonya. Saya ingin berbicara dengan Wang Shu secara pribadi. Aduh, lihat saya mengganggu kalian ya. Haha, Wang Shu, bawa Wan Hua jalan-jalan di taman. Biar dia sedikit beristirahat. Haha, pergi saja, Lau Hua. Ingin bilang biarkan saya memasak nasi mentah untuk jenderal. Kau pasti akan menyesal. Mengapa tentara belum datang? Tadi ibuku jelas-jelas sudah menaruh obat ke dalam minumannya. Jangan bicara dulu. Kau tidak apa-apa kan? Apakah ada yang tidak nyaman? Kalau ada masalah, aku merasa tidak nyaman di mana-mana. Kau merasa tidak nyaman di mana? Kau terlihat bercanda dengan Ji Wangshu. Saat membahas tanggal pernikahan, saya bisa merasa nyaman. Tadi ada racun di gelasmu yang ditaruh oleh Mingzu. Dia menaruh racun di gelasku. Lalu kamu menggantinya. Saya melihat semuanya. Lalu bagaimana denganmu? Saya hanya pergi ke kantor jenderal untuk sejenak. Kamu tahu, Sang Meng sangat marah padamu, kan? Kamu tidak memberi kabar saat cuti. Jadi, kamu di penginapan Jigo ngapain? Apa kamu takut aku makan beras mereka? Mereka masih berutang biaya militer padaku, jadi aku tidak bisa bertindak. Jadi, aku hanya bisa datang sendiri untuk menagih hutang. Tinggal di kamarmu, jangan pergi dulu ya. Jadi, kamu datang khusus mencariku. Takut aku pergi sama dia. Kehidupan yang megah. Kau sudah tahu cara menjaganya. Apa kau mulai menyukaiku? Wen Hua, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Wen Hua. Wan Hua. Wan Hua. Wan Hua, dengarkan penjelasanku. Kenapa kalian bermasalah? Bibi, yang terpenting adalah mengurus rumah tangga. Aku tidak mau mengganggu lebih lama lagi. Maafkan aku. Oh, apa yang terjadi? Fen Hua, sungguh disayangkan kalau kamu tidak bermain film. Mengapa kamu tidak bicara? Jangan selalu tampak murung seperti itu. Kamu bilang sama siapa yang membuatmu tidak bahagia? Aku akan menembak matanya. Warisan itu bernilai berapa? Seluruh harta bendaku adalah milikmu. Bisakah kamu membiarkanku merawatmu seperti permata? Jadilah bahagia. Kamu tidak benar-benar ingin menikahi ayam raja, kan? Tidak juga. Baik. Mengerti. Ayo, aku antar kamu pulang. Kalian berdua gila, benar-benar gila. Melakukan hal yang merendahkan media seperti ini. Merugikan orang lain tanpa keuntungan bagi diri sendiri. Apa keuntungan kalian merusak pernikahan Wan Hua?
Aku memikirkan masa depan putriku sendiri. Apa salahku? Apakah kamu tidak ingin meninggalkan semua uang di rumah? Untuk wanita jahat itu, Fuan Hua? Jangan kira aku tidak tahu. Jangan kira aku tidak tahu. Mengapa kamu begitu memihak dia? Fu Cheng, aku memberitahu kamu. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu segalanya. Kamu gila? Kamu benar-benar gila. Kenapa kamu memukul mama? Kamu berani berbuat tetapi tidak berani mengakui. Kamu itu apa sih, lelaki? Kamu sudah gila? Ngomong sembarangan. Aku bawa dia ke loteng untuk sadar. Ayo. Ayo. Ayo, kamu bawa aku, ayo ke surga. Paman. Paman tua. Cepat, ada orang tidak? Mobil ini menuju rumah sakit. Paman, paman ini. Ayah. Maafkan kalian. Kalian tidak perempuan. Paman, saya Wang Hua. Tolong jangan bicara dulu. Tahan sebentar. Nanti akan ada yang datang untuk mengantar Anda ke rumah sakit. Tuan. Tuan, jangan buat saya takut, Tuan. Fu Hua, kau pembawa sial. Kau telah menghancurkan hidupku selamanya. Kau pembunuh. Kau sudah membunuh ayahku, kan? Kau pembunuh ini. Aku sudah bilang kau adalah bencana. Di rumahku tidak ada hari yang tenang. Bagaimana kau bisa hidup dengan baik? Aku mencintaimu. Apakah Guyun ada? Nona Fu? Dujun pergi berperang ke utara. Dia tidak akan kembali untuk sementara. Dujun telah mengakui semuanya. Kamu datang dan tahu sendiri. Fu Wanhua. Ada laporan yang menuduhmu terlibat dalam pembunuhan. Sekarang kamu harus ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Tunggu. Tunggu sampai aku selesai mengurus urusan pamanku dulu. Ini bukannya tidak membuatmu repot, kan? Pada saat seperti ini, masih berpura-pura untuk siapa? Pamanmu meninggalkan ini terlalu menyedihkan. Bagaimana bisa kau berani kembali? Mengapa aku tidak boleh kembali? Fang Ping, kau pikir kau bisa kabur? Anjing pengembara. HMPH, bahkan sudah pada saat-saat terakhir. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Apakah pamanmu Dinanyang yang membawamu pergi? Li Jingxiha. Ha, ha. Minum teh. Berapa lama aku pergi? Laporan kepadanya sudah berlalu 15 hari. Apakah dia sudah mencari saya? Ah, siapa dia? Ada siapa lagi? Bertindak begitu keras pada Chai Pei Song. Saya tidak berani mengganggu perhatian Anda. Kali ini mereka kalah total. Saya lihat Anda tidak memikirkan yang lain di belakang sini. Aku terbakar. Hah, hah, ah. Dia akhirnya datang mencari aku atau tidak? Kalau dia sudah datang, apakah dia bilang apa-apa? Tidak ada yang dia katakan. Itu. Kamu rindu padaku. Ah, paman muda, kenapa kamu datang? Apakah kamu khusus mencariku? Aku mencari Fu Wanhua. Untuk apa? Seorang pembunuh. Beberapa hari lagi dia akan dieksekusi. Ah, utang saya dicatat. Iya. Ah, ini. Kenapa ini? Kalian punya hak apa?
Saya dengar jenderal baru-baru ini terpesona olehnya. Saya tidak berani bertindak sembarangan. Tapi kamu berani menjatuhkan tuduhan kepada saya di masa lalu. Kamu harus mencari cara sendiri. Saya ingin mendengar kabar kematian Fu Wanhua malam ini. Kamu. Halo, bagaimana kabarnya? Ini seperti kabur? Perjalanan di malam hujan pasti akan ada kecelakaan. Oh, bagaimana sekarang? Dia belum mati, tapi sudah dekat. Kakak, laporkan sudah beres ya. Obat barat sudah siap. Mayat kakak ipar sudah dikirim. Baik, ingat untuk mencari. Haha. Dengar-dengar hari ini menculik seorang gadis yang sangat cantik. Jangan salah, dia memang cukup menarik, jangan takut, asal kamu nurut saja. Saya tidak akan menyakiti kamu, ya. Hahaha. Membunuhnya terlalu sayang, bukan? Bagaimana kalau kita main-main dulu? Gadis kecil, aku datang. Fu Wanhua. Berapa nyawa yang kau miliki untuk bermain begini? Kembali ke rumah bersamaku. Semua tentangmu sudah kubaca. Mereka semua bilang kamu terluka. Lepaskan aku sekarang. Sekarang rumah ini milikmu. Lihatlah, kau suka, kalau tidak, kita ganti lagi. Aku sudah membayar dan berusaha. Kamu tidak mengucapkan apa-apa? Aku sangat sedih. Tubuhmu sepertinya tidak nyaman, ya. Kau binatang buas. Mau berpikir kemana? Aku sudah terluka. Aku. HM. Bisakah kau membantuku mencari seseorang? Siapa yang dimaksud? Hahaha. Kau belum tahu. Ini benar-benar ada laporan. Bahwa seseorang membunuh orang lain. Jadi kita menangkap putri kaya itu. Kamu tidak akan mengatakan siapa yang kamu coba hubungi tadi. Aku akan bicara. Tenang saja. Bawa pergi. Lapor, Du Jun. Koran hari ini sudah keluar. Dunia bisnis sudah mengeluarkan pernyataan bersama mengecammu. Mengatakan kau berhati hitam. Demi mengumpulkan kekayaan, kau tidak mengenal batas. Kata-katanya sangat menyakitkan. Aduh. Tengoklah sendiri. Gu Lausan. Kamu taruh mangkuk bunga itu. Bibi, kenapa kamu datang? Fang Ping bilang Wanhua dan Wang Shu bertengkar. Liu Xin bersembunyi. Ternyata kamu yang menahannya, anak kecil ini. Dia berbuat apa padamu? Kamu menyalin kursi penumpang tapi masih mau menahan orang. Kamu ini hati yang jahat. Kamu takut padanya? Segera lepaskan orang itu. Tidak mungkin untuk melepaskan. Kamu sebaiknya cari menantu lain untuk cucu pertamamu. Aku rasa Fu Lingzu itu cukup cocok. Dan dia sekarang kan baru pindah ke Jin Gongguan? Bibi. Bibi, maaf ya, Bibi jangan berpura-pura lagi. Fu Wanhua. Kamu memang lebih punya cara dibanding ibumu. Kita punya keluarga yang baik-baik saja. Tapi kamu telah membuatnya hancur. Sekarang kamu puas, kan? Rumah hancur, orang hilang. Kamu bilang apa itu padaku? Kamu yang membunuh ibuku.
dan adik laki-laki yang belum pernah lahir. Itu semuanya kamu tahu? Lalu, apakah kamu tahu semuanya? Ah, maukah kamu aku ceritakan sendiri? Kamu, ibumu yang munafik itu. Sebenarnya itu apa sih? Dulu. Dulu. Aku dan ayahmu yang pertama kali kenal. Aku dan ayahmu sudah bertunangan di 11-an. Aku sudah menyukainya sejak kecil. Lalu kenapa kamu membunuhnya? Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Saya begitu mencintainya. Kematian dia memang kecelakaan. Jika saudara RC menghilangkan saya, Xiang Mei dengan sengaja membuat bukti palsu untuk menuduh saya. Tidak bisa kamu tanyakan kepadanya, bagaimana dengan paman besar? Paman besar juga kecelakaan? Saya benci padanya. Dia menikahiku, tapi tidak pernah mencintaiku. Kedua saudara itu hilang. Semua karena wanita jahat itu. Diam. Jangan kau menghina ibuku. Dia memang seorang wanita jahat, seorang wanita jahat. Dia dan pamanmu menjalin hubungan seumur hidup bahkan sebelum pernikahan. Dan kamu adalah buktinya. Kamu adalah anak kandung Dagu Benyu. Kamu menipu saya menipu kamu. Rumah Wen tidak menganggap putri mereka sebagai manusia. Karena ayahmu. Apa ayahmu? Ayahmu adalah pewaris keluarga. Jadi, mereka menikahkan Wenyu dengannya. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan perasaan. Di hadapan kepentingan keluarga, ini tidak ada artinya. Tapi dia seharusnya tidak seperti itu. Tapi dia seharusnya tidak berhubungan dengan pamanmu setelah menikah. Tidak mematuhi norma wanita. Dia memang seharusnya mati. Memang seharusnya mati, kamu bicara sembarangan. Ah, aku juga benar-benar tidak mengerti. Kamu bilang saat itu kamu masih kecil. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kematian ibumu ada hubungannya denganku, bahkan Fu Ming dan Fu Chen? Telah aku tutupi selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu tahu? Karena saat itu saya ada di lokasi. Setiap gerakan bibi saya lihat semuanya. Kamu juga cukup sabar. Iya juga. Seandainya saya tahu kamu ada di lokasi saat itu, saya pasti tidak akan membiarkan. Hari ini kamu bilang kamu dengan ibumu yang sudah meninggal. It's really a despicable person. Hahaha. Let me tell you something else. Zhao family is related to the Wen family. Just as something happened. The Ji family took away the position of Merchant Association president from them. The Ji family and your maternal clan are sworn enemies. Oh, how coincidental. And it have something to do with the Ji family. Hubungannya sangat akrab. Kita bersatu saja ya. Mencari Li Jingxi. Memberi pelajaran kepada ibumu dengan baik. Aduh, kamu tidak tahu ya. Malam itu dia benar-benar menderita. Sangat tak berdaya. Betapa menakutkannya. Hahaha. Pokoknya aku juga sudah mati-mati saja. Lebih baik aku ceritakan lagi. Ceritakan rahasia Li Jingxi kepada kamu. Pertimbangkan hubungan lama antara ibumu dan aku. Bolehkah kamu biarkan aku melupakan? Kamu sudah mengambil berapa banyak harta orang itu? Harus dikembalikan sepenuhnya. Datang untuk meminta maaf. Datang untuk meminta maaf rasanya tidak perlu, kan? Lagi pula aku sudah mengembalikannya sepenuhnya sejak lama. Dan aku bahkan mengembalikannya lebih banyak. Tanpa alasan, kenapa harus memberi lebih? Apa kamu memaksanya? Hanya bisa merasa kasihan untuk saudara perempuan saya. Hari ini saya akan mengajarimu atas nama saudara perempuan saya. Bolehkah? Saya tidak memaksa dia. Dia yang menduduki tempat saya. Biar saja. Sekarang saya adalah Jian Wanhua dan saya sangat jelas. Oh ya, tenang saja. Dia di sini makan enak dan minum enak. Tidak akan ada yang menyakitinya. Kamu pulang dulu. Panggil seseorang untuk mengantarku. Zhang Meng telah tiba di markas cadangan.
Kamu mencari Nyonya Fu? Dia sudah datang. Dia ada di ruang kriminal. Siapa yang membiarkan dia masuk? Kamu tidak tahu itu sangat berbahaya? Kamu sendiri bilang. Nona Fu sering datang ke kantor jenderal kami. Kemana-mana saja. Aku akan membunuhmu suatu saat nanti. Ah ah, ah ah. Beritahu keluarga untuk mengambil jenazahnya. Kemewahan. Tanyakan saja. Kau usir penjaga itu untuk apa? Berani sekali kau. Aku hanya takut. Aku takut Fang Ping akan mengungkapkan hal-hal itu. Aku takut. Aku takut dugaanku benar. Sudahlah menangis. Apakah kamu sudah tahu sejak lama tentang Shen Wengu, Fang Ping dan polisi bernama Li itu? Kamu juga pernah ke Jalan Shuangxi nomor 21. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang untukmu. Semuanya sudah kuberikan. Diletakkan di brankas rumahmu di Jalan Wutong. Ada aku yang menopangmu. Tidak ada yang berani menyakitimu. Jika ada, aku akan membunuhnya. Geser kiri, pembunuh. Keluar, aku akan membunuhnya. Haha, Fu Weihua. Kau bintang sial. Baru saja membunuh ayahku. Sekarang membunuh ibuku. Kenapa kamu tidak mati? Bagaimana kamu masih bisa hidup dengan baik? Ini tidak adil. Ah. Apakah ini benar? Nenek bilang aku harus membatalkan pertunangan. Memberi kesempatan untuk kamu dan Guyun. Katanya kamu dengan dia. Wenhua, kau bilang ini benar, ya? Pak Wang? Maaf. Wenhua, kau tidak istirahat dengan baik beberapa hari terakhir ini. Aku akan mengantarmu pulang. Feng Huang. Ya. Ya. Kamu sudah sampai di rumah, kenapa tidak memanggilku? Ini gelangnya, aku kembalikan padamu. Lah sebelumnya kamu bilang akan membahas setelah urusannya selesai. Sekarang bisa dibicarakan, kan? Paman Wan Hua berharap kamu ingat misi kamu. Menikahlah dengan Paman Jiwang. Ambil kembali hal-hal yang menjadi milik kita di rumah kaca, agar bisa menghibur arwah ibumu di surga. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Seperti terakhir kali. Dia sebenarnya suka tidak ya? Suka marah sekali. Bertanya padaku berkali-kali. Menikah dengan Paman Harapan menganggapku apa? Wakil pemimpin Zuo, kamu bagaimana? Rumahku sudah hilang. Apa kamu merasa? Apapun yang kamu lakukan padaku tidak perlu bertanggung jawab? Fu Lingzu. Bukankah kamu hanya ingin uang? Aku bisa memberimu. Baiklah. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya apa-apa. Kau bayar saja. Kau mau berapa? Dengar kabar. Setelah rumah keluarga Fu digeledah, Fu Lingzu kini jadi bunga sosial di jalan 10 mil. Ya ampun. Dia dulu berpura-pura begitu tinggi, kau pelan-pelan saja.
Dia sudah melihat semuanya. Sepertinya wanita suka tipe kamu ya. Kamu harus hati-hati ya. Kesepian? Semoga kamu baik-baik saja. Wen Hua. Sudah lama tidak bertemu. Bolehkah kita berbincang-bincang? Maaf. Saya sudah janji dengan Nyonya Ji. Aku tidak ingin melewatkan. Waktunya juga hampir tiba. Kita harus naik sekarang, ya? Kenapa? Kamu tidak senang? Kamu bilang Guyun menyukaimu. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kamu bantu aku urus dia. Bagaimana kalau aku membelikanmu sebuah villa? Kamu belum bertindak? Lupakah kamu bagaimana kamu berjanji pada Omu? Jangan lupa Omu telah membesarkanmu. Segera bertindaklah. Ah, sejak papan goyang itu jatuh, aku baru saja lewat. Kalau tidak ada apa-apa, bagaimana kalau kita pergi ke taman? Mohon maaf. Tiba-tiba aku merindukan masa kita dulu. Bersama-sama di luar negeri. Dulu kita bersama-sama melakukan kerja sukarela di luar negeri. Kau ingat tidak? Sekedar kebetulan saja, kesepian. Bukan kebetulan, aku datang mencarinya. Bukannya kau janji bertemu seseorang untuk minum teh sore? Iya, mengapa kau ada di sini? Sekarang belum waktunya untuk teh sore. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor jenderal untuk menemani saya sarapan? Kamu bilang semalam kamu ada urusan penting, kan? Kenapa kamu marah sekali? Aku tidak marah saat kamu berjalan dengan si tampan itu. Kamu tidak marah. Aku melihat kamu terus-menerus membalas pertanyaanku. Kamu sangat kuat. Aku tidak kekanakan. Sekarang kamu merasa aku memalukan, ya? Keluar. Kamu keluar sekarang. Hei, keluar. Fuan Hua, ada apa denganku sampai kamu mengusirku? Lalu, malam ini apakah aku masih bisa kembali? Mulai. Fulingju baru saja melirik saya. Apa maksudnya? Kamu sudah kembali. Nona Fu, Dongjun semalam tiba-tiba ada urusan mendesak dan pergi jauh. Sementara itu, saya ditugaskan sebagai pengawal Nona Fu. Sebelum dia pergi, apakah dia mengatakan sesuatu? Dia sangat panas. Saya tidak memerlukan pengawal, kamu bisa kembali. Kalau begitu, saya yang mengantar Anda. Tidak perlu.
Apa ini tidak bagus? Ini cukup bagus, cocok dengan warna kulitmu. Ah, Sang Meng bilang Jiwa melamar kamu, kamu setuju? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau kamu berani setuju, ayah akan menembak mati. Ham. Dong Jin berani? Berani mengambil prajurit di selatan untuk menukar nyawa saya? Saya akan mempertimbangkannya selama 2 hari lagi. Kalian pulang dulu. Apakah ini cara kamu membantuku menjaga orang? Kakak, kamu sudah pergi lebih dari sebulan. Meskipun bunga kunir sudah layu. Aku berjuang hidup dan mati di luar. Bukan keluar untuk bersenang-senang selama sebulan. Sekarang bagaimana ini? Menunggu ibu sampai kesal. Bukankah katanya menunggu dia sampai tenang? Malah dapat undangan pertunangan. Kamu bilang pesta pertunangannya sudah selesai, kita masih ngapain di sini? Aku berjuang hidup mati di luar. Kau berjanji sehidup semati dengan orang lain. Apa kau layak untukku? Paman, kumohon padamu. Dulu beberapa keluarga berebut posisi ketua asosiasi. Membuat kita, keluarga Wen, terjepit dan hancur. Ibumu juga mati dengan tragis karena itu. Kami telah merencanakan selama bertahun-tahun. Hanya untuk membalas dendam hari ini. Mengambil kembali milik kita sendiri. Kau harus menikah dengan ayah tiri. Bekerja sama dengan paman untuk menghancurkan musuh kita. Ini adalah misi sebagai putri ibumu. Kau mengerti? Saya mengerti. Bicara. Katakan kamu mencintaiku. Maaf. Maaf tentang apa? Aku. Aku selalu mencintai seseorang yang bernama Ji Wangshu. Bukan kamu. Aku selalu menggunakanmu untuk menangani bibi besar. Selama ini aku selalu merasa seperti orang yang menyesal. Maaf. Feng Huang. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tidak. Aku akan segera pindah. Uang yang kamu berikan padaku. Aku tidak menggunakan satupun. Nanti. Ingatlah cuaca cerah. Sang muncul. Laporkan pada komandan. Semua personel telah dibersihkan. Kita bisa berangkat. Kak, meskipun kamu tidak memberi wajah kepada Nyonya Lauji, maka rute di selatan juga tidak akan ditangani. Harus tutup, harus tutup. Itu anak kecil dari dunia seks. Langsung tutup semalam. TSK. Semua polisi offline. Berangkat dari Hotel Ping An. Semua orang duduk diam dulu.
Mungkin Bapak bisa mempertimbangkan lagi? Kali terakhir menangkap Inspektur Lee. Berbagai pihak bersatu mengecam. Banyak tekanan yang dipimpin. Di sana memanfaatkan kesempatan untuk memprovokasi. Anda dipaksa keluar untuk bertarung sekali sebelum kembali. Jika kali ini terjadi lagi, mungkin. Saya pasti akan mengambil alih garis di selatan itu. Sekarang tidak berharap banyak. Benar. Sekarang jangan bergerak. Begitu militer siap, langsung ambil dia. Nenek, apakah kamu menungguku? Aku sudah bilang padamu. Wan Hua adalah orang Guyun. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Jadi Anda masih tidak setuju dengan pertunangan kita? Anda bahkan tidak datang ke pesta pertunangan. Aku sangat sedih. Oh, kamu terlalu lupa diri. Wan Hua itu anak yang paling aku sukai. Tapi Guyun, dia seperti dewa neraka. Kita tidak bisa menyinggungnya. Nenek, saya tidak takut padanya. Batu rubi itu benar-benar cantik. Kakak sepupu, sudah lama tidak bertemu. Semoga baik-baik saja. Bukankah saya sudah meninggalkan semua uang di rumah untukmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Terima kasih atas niat baikmu, kakak sepupu. Uang yang kau berikan sudah saya habiskan. Orang tua sudah tiada. Aku harus mencari cara untuk hidup. Setidaknya punya tempat untuk berlindung. Aku mencari nafkah sendiri. Tidak memalukan. Aku bisa memberimu lagi. Tidak perlu, aku sudah baik-baik saja sekarang. Aku masih ada acara malam ini. Tidak perlu menemaninya lama. Jangan ikuti saya lagi. Tidak salah lihat? Tentu saja tidak salah. Nyonya Fu aman saja. Kalau begitu terus ikuti dia. Hamba tidak mampu. Ditemukan oleh Nyonya Fu dan dia tidak membolehkannya untuk mengikutinya. Apa? Anda lulusan akademi militer? Kamu bilang aku sudah ketahuan. Kamu benar-benar tidak berguna. Bukannya Fu Wanhua. Begitu dia datang ke rumah kita, semuanya jadi kacau. Dia benar-benar membawa sial. Wanhua, aku datang membantumu pindah. Lau Hua, setelah pesta pertunangan kemarin, kamu menghilang. Kenapa? Kamu tidak bahagia? Mengapa aku tidak bahagia? Kamu tidak mau pindah ke tempatku? Aku tidak. Jika tahu seperti ini hari ini, mengapa saat itu diam saja pergi ke medan perang? Dia tidak boleh tahu tentang hal ini. Dia terlalu penakut. Dia memang penakut. Kalau aku benar-benar tidak kembali, dia tidak tahu jadi tidak akan sedih. Seperti sekarang ini. Bisa langsung menikah dengan orang lain. Wan Hua. Bolehkah aku mencium MU? Kamu juga menolak aku. Aku akan merasa tidak senang. Namaku Yesus, kamu tahu kan, Paman Yama. Wan Hua, aku tidak bisa menunggu. Tolong minta kepada Tuhan untuk mengampuniku. Yang mulia komandan.
Kamu di mana? Apakah kamu lapar? Nanti aku akan mencarikan makanan untukmu. Kamu memanggilnya apa? Oh, Tuan Komandan. Apa itu yang aku temukan? Ah, Tuan Komandan. Wan Hua, aku sudah menghubungi perusahaan pindahan. Kalau begitu, kamu sebaiknya pindah ke tempatku saja. Baiklah, tidak masalah. Oh, tapi sebelum menikah, kita harus tidur terpisah. Setuju? Hua-hua. Kamu dan Guyun. Benar-benar tidak ada apa-apa? Tentu saja, antara aku dan dia tidak ada apa-apa. Dia mencuri rumah pamanku dan memintaku untuk menikah dengannya. Aku sudah ceritakan kepadamu tentang Hawaii, bukan? Kakak janji bertemu dengan orang itu di gereja besar malam ini. Wanita, aku percaya padamu. Bisakah kau menemaniku ke gereja besar malam ini? Untuk bertemu teman, oke? Xiao Jiekuo, aku mau bicara denganmu nih. Hei, Paman Wang, dulu saya tidak pernah mendengar Anda mengatakan, punya pacar secantik ini. Anda salah. Ini tunangan. Oh, tunangan. Hahaha, selamat, selamat. Bisakah saya pergi ke tempatmu malam ini? Berikan kesempatan padaku. Ingin menjadi wanitamu. Jadilah wanitaku. Sangat berbahaya. Nyonya Fu, tidak takut terluka? Aku suka bahayamu. Harap Anda bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan kami. Ini akan jadi saya. Bunga seribu. Jauh dariku. Pergi, kamu mau mati? Diamlah. Kamu tertawa apa? Kenapa orangmu belum datang? Apa? Senang ya? Di seberang sana peluk satu, panggil tiga untuk menangkapku. Tutup, jangan biarkan satu pun melarikan diri. Kau tahu bahwa kau ada di hatiku. Tapi tidak akan melepaskan. Apa kau baik-baik saja, Emma Hua? Baik-baik saja. Kami telah menangkap Kuo Xiao Shuai, pihaknya sudah diberitahu. Kali ini bisa dibilang berjalan mulus, ya? Bawa dia pergi. Menangkap orang tanpa alasan. Ini tidak pantas, kan? HMPH. Ayo pergi, Duduk, duduk, duduk. Apa aku ini orang yang sangat hina? Kamu merobek bajuku sudah, masih menggigitku lagi. Dujun, apa yang kamu katakan? Pacarku ada di sana saat itu. Tidak bisa. Kita harus memastikan tidak menuduh orang lain dengan sembarangan. Aku akan gigit balik jika perlu. Tidak bisa. Aku akan gigit balik. Mengapa kamu begitu pelit? Kamu yang pelit. Aku bilang aku tidak mau, tapi kamu tetap saja. Dan bahkan, hei,
Jangan berpura-pura. Ham. Ham. Sudah puas belum? Menurut logika, seharusnya di saat seperti ini. Maaf ya. Sama-sama. Kenapa sih? Tenang aja. Saat fajar, aku akan berangkat. Kamu akan pergi jauh lagi, ya? Berapa lama? 10 hari, 2 minggu mungkin. Kalau repot. Bisa jadi setahun lebih. Kamu harus menungguku. Sudahlah, jangan tunggu lagi. Sudahlah, jangan tunggu lagi. Aku tidak bilang mau menunggumu. Fen Hua. Aku tidak membiarkanmu menungguku. Bukan berarti aku menyuruhmu menikah dengan Paman Harapan. Dia bukan orang baik. Apakah kamu tidak mau menikah dengan orang lain? Apa yang bisa dia lakukan yang tidak bisa aku lakukan? Saya ingin pergi bersamamu. Apa yang baru saja kau katakan? Saya bilang, bolehkah saya pergi bersamamu? Tentu saja tidak bisa. Pernikahan saya bulan depan. Ada sekitar 2 minggu lagi. Kalau kau sempat, jangan lupa membawa uang hadiah. Di ruang bawah tanah rumahmu. Ada sebuah brankas. Jika aku terlambat, ambil sendiri saja. Peralatan rumahku dan barang-barang di rumah orang tua. Semua ada di dalamnya. Berangkat. Siap. Kau berlari cukup cepat semalamnya. Orang itu mati di depan saya. Kalau tidak lari, saya akan ikut mati. Tuan gudang begitu dingin. Sungguh menyedihkan. Kamu berusaha keras datang ke kantor jenderal saya. Hanya untuk mengatakan ini padaku. Saya ingin bergantung pada bahu jenderal dalam jangka panjang. Datang khusus untuk memberitahumu. Mereka berencana untuk menembak Guo Xiaoshuai di katedral malam ini. Menyalahkanmu. Kamu harus hati-hati, ya? Kamu seharusnya pergi. Kenapa kamu masih memikirkan Fuan Hua? Apa kamu pikir Guyun membawanya kembali? Benar-benar karena cinta? Hubungannya dengan Guyun tidak semudah itu. Jangan pikirkan dia lagi, ya? Apakah aku belum cukup menemanmu? Aku hanya menyukai Wan Hua. Apa urusannya denganmu? Apakah kamu tidak tahu urusanmu sendiri? Dan aku tidak peduli apa hubungan Wan Hua dan Guyun. Selama dia mau kembali, aku bisa menunggunya. Wan Hua. Wan Hua. Dengar, pembantu bilang kamu mencariku. Guyun Fang, kamu sudah kembali. Kamu dengan Guyun. Kamu dengan dia? Apa yang kamu maksud? Apa seperti kamu dengan ayahmu? Wan Hua. Apa kamu sudah mendengar sesuatu? Aku sama dia. Tidak ada apa-apa. Kau cemas apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku hanya melihat mobil Lingju berhenti di depan rumahmu. Tidak ada. Aku dan dia tidak ada apa-apa, jadi kenapa kau cemas? Hanya saja dia mengoceh mengatakan beberapa hal. Aku takut kamu salah paham. Jadi aku ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Lalu apa yang dia katakan? Kamu juga ingin menjelaskan apa padaku? Kamu bilang aku harus mendengarkan penjelasanmu. Tadi malam kamu menginap semalaman di rumah Dujun. Aku khawatir kamu dan Koyun akan kembali bersama. Hatiku sudah mati. Jadi semalam kamu tidak datang ke rumah Dujun untuk mencariku.
tapi menghabiskan semalam berbicara dengan adikku. Wan Hua, setelah besok kamu akan menjadi istriku. Bisakah kamu berhenti memikirkan orang lain? Sudahlah, kita akan segera menikah, jangan ragu-ragu, jangan berpikir terlalu banyak. Kamu sudah bingung selama setengah bulan. Apakah benar-benar aku yang berpikir terlalu banyak? Jadi kamu berpikir terlalu banyak, berarti kamu tidak mempercayaiku. Orang itu memang tidak bisa melihatku baik-baik. Siapa tahu suatu hari dia akan kembali untuk mengunci nasibku. Jangan berkata sembarangan. Ini tidak baik, ayo pulang. Kakak ipar, cepat sekali sudah menjemput kakak. Bagus juga, kemampuan merayu semakin hebat saja. Fu Dio, demi kakakmu, aku akan menampungmu semalam. Tidak ada masalah, cepat pergi. Baiklah, aku tahu aku ini orang yang rendah. Siapa yang pantas mendapatkan rumah mewah ini? Aku akan pergi sekarang, pergi sekarang. Kakak sungguh beruntung. Bukankah kakak dan adik seharusnya berbagi kebahagiaan? HMPH. Paman Kiwang, mengapa dia ada di Jikongguan semalam? Kalau tidak, saya lebih baik pergi saja. Jangan pergi dulu. Saya bersumpah seumur hidup hanya mencintaimu seorang. Fulingzu lagi pula adalah adikmu. Ah, sudahlah, kalau kamu tidak menyukainya, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Sudahlah, Ling Ju. Dia kan sepupuku. Sebagai suami pemilik rumah, sudah seharusnya kamu menjaga dia. Baik, aku akan mengikuti katamu. Benarkah tidak bisa? Harus tidur terpisah, setengah bulan, apa kamu tidak bisa bertahan? Tidak bisa, aku sudah menahan terlalu lama, HM. Jangan coba-coba dulu, tidak bisa. Bukankah sudah bilang untuk tidak datang ke kediaman? Tuan Qi benar-benar tidak punya perasaan. Tapi sekarang aku kesepian dan terasing. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Kau tahu aku hanya menyukai kakakmu. Hahaha, Bos Ji. Saya tidak berani mempunyai harapan yang tidak pantas. Keluarga Anda besar dan kuat. Meski saya Fulingzu tahu diri. Saya juga tidak berani merangkak ke cabang tinggi Anda. Apa yang kamu inginkan? Saya pikir rumah di jalanan Jingrong itu cukup bagus. Fulingzu, kau gila. Apakah menurutmu rahasiamu belum sebanding dengan rumah itu? Jangan lihat saya seperti itu. Sekarang saya sudah mati, melayang tanpa tujuan. Seperti anjing liar di tepi jalan. Tidak ada yang akan peduli padamu. Kalau orang tahu tentang urusanmu dengan tuan muda itu. Hahaha, maka harta warisan yang besar ini akan sangat disayangkan. Besok saya akan mengantarkan akta rumah ke rumahmu. Mari kita berhenti kontak. Babi, apa yang kau lakukan? Karena bos begitu dermawan. Aku tidak bisa tidak mengucapkan terima kasih padamu sekali. Bos Ji tidak puas? Kenapa kau datang kemari dengan baik-baik saja? Pergi cepat. Mengapa kau datang? Cepat kembali, nanti kalau orang lain melihat. Melihat juga bagaimana? Mereka juga bukan tidak tahu. Asal jangan membangunkan kakak saja sudah cukup. Kamu benar-benar nekat ya. Wan Hua, sudah malam begini belum istirahat? Aku mendengar suara di luar, jadi keluar untuk melihat. Tidak apa-apa, aku keluar untuk menghirup udara segar. Sudah cukup larut malam,
Kamu istirahat dulu ya. Apakah sudah cukup? Katakan, apakah lehermu alergi? Mengapa merah? Ah ah ah. Mungkin karena semalam tidak bisa tidur dan berjalan-jalan di taman. Ada banyak teks. Musim ini memang cukup mengundang nyamuk. Haha. Leher orang-orang jadi licin. Wan Hua, aku keluar untuk urusan sebentar. Hari ini kamu jangan keluar. Di luar agak berantakan. Sangat menyedihkan, dengar-dengar pesawat meledak di udara. Ini memang nasib pahlawan yang pendek. Kalau aku bilang, ini juga merupakan balasan. Kamu lihat dia mencuri dari banyak orang. Musuhnya semakin banyak. Semua takut dia mati. Benarkan mereka. Kalian ngomong siapa sih? Siapa lagi? Si kesepian. Tidak menyangka soal pahlawan ini. Sekarang bahkan tidak bisa mengumpulkan tulangnya. Bukankah begitu, Tuan Kesepian? Kau kenal Tuan Kesepian militer? Orang-orang seperti mereka, otak mereka terikat di pinggang mereka. Siapa yang mengirimmu? Ah, Fuenhua, jangan hanya mengambil semuanya dan berlari ya. Apakah kamu tidak punya tanggung jawab? Kamu menikah bukankah karena ingin mewarisi harta? Menikah dengan siapa saja sama saja. Aku jauh lebih berharga daripada buku harapan itu. Cium aku sekali. Bicaranya banyak sekali. Fuanhua. Kau punya berapa nyawa untuk main begini? Pulang sama saya. Bicara. Katakan kau mencintaiku. Maaf. Apakah Anda bersedia menikahi Nyonya Fuanhua? Dan mencintainya menghormatinya. Tidak meninggalkanmu. Aku bersedia. Aku berjanji dengan nama Tuhan. Aku bersedia menikahimu sebagai istriku. Mulai hari ini. Apakah kaya atau miskin? Sehat atau sakit? Aku akan selalu mencintaimu sampai kematian memisahkan kita. Nona Fu, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Jiwangshu? Mulai sekarang mencintainya dan menghormatinya. Tidak akan meninggalkannya. Saya bersedia. Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Kamu sudah setuju. Lihat, saya sudah bilang dia datang untuk menagih nyawa. Fenhua, kamu dicurigai mencuri senjata. Sekarang ikut aku kembali ke kantor jenderal untuk membantu penyelidikan. Apakah kamu mengerti? Guyun, aku peringatkan kamu. Apa yang kamu lakukan ini? Jika kamu berkata lebih banyak, ini bukan perkara yang sederhana lagi. Tidak ada yang berarti. Iya, aku yang mencurinya.
Saya belum mati. Itu menyangkut keluargamu. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Saya kira saya tidak akan bertemu denganmu lagi. Maafkan saya, di masa depan. Saya salah, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Panglima. Apakah suaramu selalu sebesar ini? Mengandalkan paman untuk menjaga kepercayaan. Kalau orang datang, bagaimana? HMPH, Gubernur, bahkan jika raja datang hari ini juga tidak ada gunanya. Telepon kita juga sudah dibanjiri. Besok laporkan beberapa bagian besar ini. Pasti mereka akan mengecamu dengan keras lagi. Kalau begitu, namaku akan semakin terkenal, kan? Dia bukan. Tidak terbunuh? Bagaimana dia bisa kembali? Dia bahkan membawa Wan Hua pergi. Ketika dia mengakui di depan umum bahwa dia mencuri senjata, itu berarti dia ingin pergi dengan Guyun. Apakah kita memaksakan diri untuk menuntut orang ini bukan tanpa alasan? Tunggu sebentar. Mungkin dia akan memikirkannya dan kembali sendiri. Tidak mungkin. Bukan seperti ini. Ini pasti dipaksa oleh Kuo Yun. Atau dia masih punya sesuatu yang bisa digunakan Kuo Yun. Pasti. Aku harus pergi menolongnya. Guyun bisa melakukan apa saja. Sekarang dia kembali hidup. Nanjing sudah menjadi wilayahnya. Menurutmu, apa kelebihanmu? Hingga membuat kakakku mau ikut denganmu. Orang yang tidak berguna. Wanita yang kau nikahi mencuri senjata. Berhutang pada kita dan sedang diselidiki. Kau segera selesaikan ini. HM. Bisakah kamu lebih lembut? Apakah kamu sengaja membalas dendam kepadaku? Baik-baik, maaf Tuan Besar. Aku akan lebih lembut. Ada apa lagi, Tuan Besar? Tidak makan lagi? Nyonya Loku mengatakan. Nyonya, ada seseorang yang mengirimkan surat. Katanya untuk Anda. Surat. Apakah ada yang tertulis siapa pengirimnya? Tidak ada. Di sini hanya tertulis dua kata, Ruge. Oh. Baik, saya mengerti. Siapa dia? Fuan Hua, kamu membuatku sangat kecewa. Kamu berani meninggalkan misi keluarga demi seorang pria. Aku minta kamu segera mencari Pak Kim Wang. Ambil kembali datanya. Paman. Aku akan membantumu mencari datanya, ingatlah itu. Datanya bukan untukku yang cari. Ini untuk ibumu. Keluarga Wen juga membantu dirimu sendiri. Jangan lupakan tanggung jawabmu sendiri. Aku mencintai Guyun. Aku memiliki hidup yang ingin aku jalani. Demi budi baikmu selama bertahun-tahun. Aku akan membantumu mencari informasi. Tapi ini juga yang terakhir kali. Sekarang kamu benar-benar sudah berani sendiri. Sangat tidak tahu malu. Apa kamu pantas terhadap ibumu? Ibumu mati dengan sangat menyedihkan. HMPH. Jadi. Paman, aku akan membantumu sekali lagi. Setelah ini, kita tidak berutang satu sama lain. Fuan Hua. Kamu menganggap saya seperti monyet? Datang dan pergi begitu saja. Tidak juga.
Saya ingat sepertinya kamu yang datang ke pernikahan ini. Memaksa orang untuk kembali. Buah yang dipaksakan tidak manis. Di catatan itu sudah tertulis. Pergi. Paman Raja. Paman Harapan. Wan Hua. Kamu sudah kembali. Aku kira kamu tidak akan kembali. Oh, maafkan aku. Membuatmu khawatir, mereka mengantarku pulang. Tidak perlu minta maaf. Kamu kenapa bawa alkohol? Ruangannya juga berantakan seperti ini. Aku pergi bereskan sebentar ya. Tidak usah, ruangannya kotor. Kamu belum istirahat dengan baik, kan? Kalau begitu, kamu istirahat saja. Aku kembali ganti baju dulu. Kalau begitu, aku akan masakkan sup untuk menghilangkan mabuk, ya? Kamu tidak perlu khawatir, aku akan pergi sekarang. Benar-benar maaf. Bos Ji tidak perlu sungkan. Kamu memberiku sebuah rumah yang begitu besar. Aku yang seharusnya berterima kasih. Besok aku akan memanggil. Kamu dibawa pergi olehnya dari pernikahan. Aku tidak bisa menemukanmu. Benci sampai ingin mati. Ngomong apa sih? Cepat minum sup penawar ini untuk menghilangkan mabuk. Enak nggak? Bagus rasanya? Jiangsu. Jiangsu. Kamu sejak awal mendekatiku dengan tujuan tertentu. Benar kan? Aku sudah memberitahumu bahwa semuanya bisa kuberikan padamu. Kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Maaf. Maaf? Sekarang kamu bilang maaf padaku. Maaf. Yang aku cintai adalah Guyun. Manhua. Kamu pikir setelah mengenal lama ini, sejak kuliah kamu sudah suka padaku, kan? Sekarang pasti dia memaksa kamu lewat Guyun. Iya, pasti itu Gangui. Yun memaksa kamu. Atau kamu punya sesuatu yang tidak sengaja dia ketahui. Menangkapmu dengan bukti. Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku, Wan Hua, ayahku adalah ketua pertemuan. Dia bisa menyelamatkanmu. Harapan, paman, kamu gila. Wan Hua, katakan padaku, katakan padaku. Hahaha. Wan Hua, kamu pikir kamu bisa menghindari kami? Kau salah, ini yang kau utang kepadaku. Harapan, katakanlah bahwa dengan melakukan ini, kau hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Sejak kau pulang negara ini, kau telah mengejar Guyun. Dan aku hanya dibiarkan di samping. Pak Mo, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Kamu adalah teman yang sangat penting bagiku. Tapi ini bukan cinta. Aku mencintai karyawan. Cukup. Aku tidak ingin mendengar kamu berkata tulus. Pak Mo memahamiku akan penderitaanmu. Kamu adalah orang yang baik. Aku tidak percaya padamu. Akan benar-benar ingin menghancurkan hidupmu. Baik. Fen Hua, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Kalian telah membuatku kehilangan segalanya. Aku juga akan membuat kalian merasakan kehilangan segalanya. Pak Mo, ini bukanlah kamu. Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Terlambat sekarang, Hua. Kamu sudah memutuskan untuk berdiri di sisi Guyun. Dan ini adalah keputusanku yang terakhir. Kamu masih bisa memilih kembali. Jangan biarkan kebencian mengendalikanmu. Wan Hua. Apakah kamu masih berpikir bisa meyakinkanku? Hari ini aku juga ingin membuatmu merasakan rasa pengkhianatan.
Guru, letakkan pisau itu. Ini bukan jalan yang seharusnya kamu tempuh. Paman Wang, letakkan pisau itu. Kita bisa menghadapi segalanya bersama. Kamu dan Gu Yunduo adalah segalanya bagiku. Bagaimana aku bisa tidak membencimu? Kehilangan kepercayaan ayah. Tidak bisa mengangkat kepala di keluarga. Dan kamu, Wan Hua, kamu juga akan meninggalkanku. Kalian menganggap aku ini apa? Kataku, aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh. Aku memahami penderitaan dan kesengsaraan dalam hatimu. Tapi kebencian hanya akan membuatmu kehilangan lebih banyak. Jika kau sekarang melepaskan pedang, mungkin ada hasil lainnya. Kau bisa memulai lagi. Tapi apa yang bisa kulakukan lagi? Aku juga sudah terlalu dalam. Kamu bisa memilih untuk melepaskan semuanya ini. Ini bukan salahmu, lepaskan saja. Apakah aku benar-benar bisa melepaskannya? Terima kasih. Terima kasih karena kamu telah membuat keputusan seperti itu. Mungkin. Mungkin ada harapan sebenarnya. Wan Hua. Aku selalu berpikir bahwa aku bisa mengendalikan semuanya. Tapi aku salah. Aku pikir selama aku berusaha, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Tidak kusangka. Justru semakin menjauh darimu. Paman Mo. Orang bisa tumbuh. Dia juga bisa membuat kesalahan. Kamu bisa berpikir lebih terbuka sekarang. Aku senang untukmu. Masa lalu. Biarkan itu pergi. Terima kasih, Wan Er. Gu Yun. Aku sudah memahami banyak hal. Tidak ada lagi kebencian atau obsesi. Bunga terlambat adalah tidak bersalah. Saya sudah memutuskan untuk melepaskan. Jika kamu benar-benar telah melepaskan, maka tinggalkan tempat ini. Mungkin itu pilihan terbaikmu. Mungkin aku akan menunggu kalian di luar. Saya terlambat. Ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja, hanya saja. Sedikit kacau di dalam. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Mari kita pulang. Aku katakan. Tubuh dan pikiranmu perlu waktu untuk pulih. Kau istirahatlah dengan tenang. Wan Hua, aku berutang padamu sebuah permintaan maaf. Aku bilang semua yang lalu sudah berlalu. Yang penting adalah hidup seperti apa yang kau inginkan. Hidup seperti apa yang kau inginkan. Aku belum memikirkannya. Hanya berharap. Semoga masa depan semakin baik. Aku bilang. Kadang memulai kembali bukan berarti menyerah. Tapi belajar untuk melepaskan. Dan terus melangkah. Terima kasih, Malam Bunga. Mungkin aku harus mencari kehidupanku sendiri. Apa yang kamu khawatirkan? Meskipun harapan telah melepaskan kebencian di permukaan, tapi rasa sakit di dalam hatinya belum sepenuhnya hilang. Aku khawatir jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin akan melakukan sesuatu padamu. Kami telah melakukan segala yang kami bisa. Sekarang, terserah pada pilihannya sendiri. Kami tidak bisa memutuskan untuknya. Ini saatnya untuk melepaskan. Wan Hua, aku tahu kau selalu mencari kebenaran. Sebagai pamanku, aku selalu ingin melindungimu. Aku membuatmu terlibat dalam perselisihan keluarga ini. Tapi sekarang aku harus memberitahumu sesuatu. Karena aku tahu kau berhak mengetahuinya. Perselisihan antara keluarga Fu dan Ji tidak hanya tentang perebutan harta dan kekuasaan. Lebih melibatkan kehormatan dan dendam keluarga. Kematian ayahmu
Tersembunyi di balik terlalu banyak alasan yang rumit. Dan keluarga Ji juga bukan sekadar korban. Jangan biarkan dendam menguasaimu. Apapun yang terjadi, ingatlah kita semua adalah satu keluarga. Paman, saya akan berusaha keras untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak akan membiarkan keluarga kaya malu. Nyonya, ini adalah surat yang baru saja kami terima. Dikirim oleh seorang pria. Wan Hua, saya telah menemukan beberapa petunjuk terkait hubungan antara ayahmu dan Jia Ji. Kita perlu bertemu untuk membicarakannya lebih lanjut. Saya akan menunggumu di tempat lama. Pastikan untuk berhati-hati. Kacamata tua. Dokumen-dokumen ini ada mengenai ayahmu, dan catatan hubungan dengan perhitungan. Juga beberapa transaksi yang tidak diketahui orang. Tapi Ji Jia dan keluarga Fu masih memiliki banyak dendam. Mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Fu Lingzhu meskipun sudah meninggalkan keluarga Fu, masih memiliki banyak kekuatan yang merencanakan di balik layar. Terima kasih, Paman. Aku akan berhati-hati. Kak, bukti-bukti ini, meskipun hanya bisa mengungkap sebagian kebenaran, tapi masih belum cukup untuk membuktikan hubungan yang kompleks antara tambahan dan lanjutan. Aku harus menemukan lebih banyak petunjuk. Kamu punya ide apa? Ayah Fu Wanhua dari kediaman Ji pernah melakukan banyak transaksi dengan keluarga Ji, dan Pak Ji Wang sekarang tidak lagi membenci Fu Wanhua. Saya rasa dia akan mengizinkan Fu Wanhua masuk ke kediaman untuk menyelidiki. Jadi bawa beberapa orang bersama Wanhua pergi. Jika dia tidak bekerja sama, kamu menjiplasinya dari rumah mereka. Benar. Wanhua, aku senang kamu bisa datang. Terima kasih Unclewang. Aku tahu banyak misteri terjadi di sini. Aku berharap bisa memecahkannya sendiri. Unclemo, hari ini aku datang untuk mencari tahu tentang ayahku dan Steplenanya, transaksi antar keluarga. Semua ini sangat penting bagiku. Aku mengerti pemikiranmu. Memang ada banyak misteri tentang masa lalu. Sebenarnya, aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ini adalah surat-surat antara ayahmu dan ayahku. Saya tidak begitu mengerti, tapi saya rasa kamu mungkin perlu. Tidak menyangka bahwa keluarga Ji dan keluarga kaya memiliki hubungan sedalam ini. Di tahun-tahun lalu, ada terlalu banyak kepentingan antar keluarga, yang menyebabkan banyak kebencian dan kesalahpahaman. Saya pernah berpikir bahwa keluarga kaya telah mengkhianati kami. Sekarang tampaknya, semua ini mungkin tidak sesederhana seperti yang dijelaskan ayahku. Terima kasih telah mau menyerahkan ini padaku. Aku tahu kamu telah menanggung banyak tekanan. Tapi kita perlu bersama-sama memecahkan teka-teki ini. Aku bersedia untuk mencari kebenaran bersamamu, mengakhiri perang yang tak berujung ini. Ini menyebutkan tentang ayahku dan nama beberapa pedagang lainnya. Sepertinya ada transaksi rahasia di antara mereka. Saya tidak pernah melihat transaksi ini dalam catatan keluarga, dan tidak pernah mendengar ayah menyebutkan orang-orang ini. Ini pasti hal yang sangat rahasia. Sepertinya catatan ini adalah kunci untuk memecahkan teka-teki ini. Rekaman transaksi ini terlalu rumit. Akun-akun dan orang-orang ini semua asing. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Simbol-simbol aneh ini pasti mewakili informasi tertentu. Seorang teman lama mungkin bisa membantu kita. Dia seorang bankir. Sangat akrab dengan kode-kode ini. Sekarang dokumen-dokumen ini terlalu terpisah. Kita harus menghubungkannya. Nama-nama ini dan transaksi tersembunyi mungkin menjadi kunci. Tidak menyangka jenderal bisa berpikir sangat jernih. Saya tidak jernih, telah mati terlalu cepat di luar. Membuat orang lain diuntungkan. Kenapa kamu datang? Bagaimana mungkin kediaman ini adalah wilayahmu seorang? Aku bahkan tidak bisa kembali untuk melihatnya. Ini adalah rumahmu, tidak peduli apa yang terjadi. Kamu selalu bisa kembali ke rumah. Saudariku yang baik, kamu mudah sekali berbicara. Setelah penggeledahan itu, apakah saya masih punya rumah? Tentu saja kamu merasa semuanya tidak berubah di sini. Tapi bagiku,
Semuanya sudah berbeda. Saya tahu kamu telah melalui masa-masa sulit selama bertahun-tahun, tapi kita adalah saudara perempuan. Selama kamu mau, kita bisa menghadapi semuanya bersama. Saudari, kamu masih ingat kita adalah saudari. Ketika Guyun menyita harta kita dulu, kamu tidak pernah membela aku sedikit pun. Kamu tinggal di keluarga kaya, menjaga nama baik keluarga kaya itu. Sedangkan aku diusir dari rumah ini. Tidak memiliki apa-apa. Hidup terpuruk. Saya tidak memiliki kemampuan sebesar itu untuk mengubah segalanya. Tapi asalkan kamu mau, kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Dengan apa kamu akan memperbaiki? Nama baik saya sudah lama rusak. Kamu tahu seperti apa hidupku di luar sana? Kamu tahu bagaimana orang-orang yang dulu berputar di sekitarku sekarang menghadapiku? Biarkan Ju melepaskan masa lalu. Mari kita menghadapi masa depan. Lepaskan masa lalu. Apakah kau pikir aku tidak mau? Tapi setiap kali aku menutup mata, orang-orang yang dulu tersenyum padaku, kini menghindariku seperti wabah. Bayangkan saja. Saya hanya merasa, saya tidak bisa memaafkan mereka. Dan juga tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Kebencian hanya akan membuatmu semakin terjebak. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi kita bisa memilih masa depan kita sendiri. Tidak untuk orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Saya telah berkali-kali ingin menyerah pada segalanya. Tapi saya berkata pada diri sendiri, saya tidak bisa kalah. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang yang pernah meremehkan saya merasa puas. Kudengar kamu baru-baru ini mencari tahu tentang ayahmu. Kamu pikir dokumen-dokumen itu benarkah bisa mengungkap semua kebenaran? Aku tahu dokumen-dokumen itu hanya puncak gunung es. Tapi aku tidak bisa menyerah. Kematian ayahku jelas bukan kecelakaan. Aku harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kamu memang sangat gigih. Tapi mungkin ada kemungkinan kebenaran tidak seindah yang kita bayangkan. Mingzu. Aku mengerti keadaanku. Tapi kita perlu mengubah semuanya sekarang. Nama baik ayah tidak boleh tercemar. Kita perlu mengungkap kebenaran, menemukan pelaku yang sebenarnya. Apakah kita bisa melawan mereka? Bukti ini sudah cukup jelas. Cukup untuk mengungkap transaksi antara keluarga Ji dan ayahmu. Kita sudah memiliki cukup banyak kartu. Sekarang saatnya untuk bertindak. Saya masih ingin berbicara dengannya sekali lagi. Jika dia bersedia mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, kita bisa mempertimbangkan cara yang tidak terlalu keras. Jika dia masih menyembunyikan sesuatu, aku akan siap untuk segalanya. Wanan, kau sudah tahu banyak hal. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikatakan. Ayahmu menemukan rahasia seorang tingkat tinggi militer pada masa lalu. Mereka ingin menggunakan jizya untuk perdagangan senjata ilegal. Dan ayahmu ingin mengungkap rahasia ini. Telah dibunuh. Ayahku juga terlibat di dalamnya. Tapi dia bukan otak di baliknya. Jadi, bisa dibilang ayahku dibunuh oleh orang-orang ini. Keluarga Ji hanyalah kaki tangan. Ayahku terpaksa ikut dalam transaksi ini demi melindungi keluarganya. Namun, tidak disangka situasinya berakhir seperti ini. Ayahmu siap untuk mengungkap kebenaran. Mereka harus menghilangkannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Aku ingin membalaskan dendam untuk ayahku. Apapun bukti yang kau inginkan, aku bisa memberikannya. Barusan aku mengecek data yang disediakan oleh Harapan. Ini tidak hanya berkaitan dengan penghargaan. Ada juga tingkatan tertinggi militer. Kami harus bertindak dengan cepat. Tidak bisa lagi ditunda. Guyun. Kami sudah mengungkap rahasia antara Jijia dan ayahmu. Dan juga konspirasi yang lebih besar di balik insiden ini. Tapi aku tetap merasa kita belum sepenuhnya memahami kebenaran tentang hal ini. Tentang Fu Lingju. Saya rasa dia tahu lebih banyak. Bahkan hal-hal ini, sepanjang tahun, dia mungkin memiliki peran dalam hal ini. Lingju. Dia menghadapi banyak kesulitan sepanjang tahun ini. Dia dan saya tidak menemukan bukti dia menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu merasa dia juga terlibat dalam konspirasi ini? Mungkin dia hanya terlibat tanpa disadarinya. Atau bahkan selama bertahun-tahun. Dia mungkin telah membantu beberapa orang melakukan hal-hal tertentu. Bisa jadi dia telah dimanfaatkan oleh para elit selama bertahun-tahun. Dia mungkin masih digunakan oleh mereka hingga saat ini. Dia mungkin telah menjadi alat bagi mereka. Hanya saja dia belum tahu. Jika dia benar-benar tahu beberapa detail kunci, kita harus membuatnya tahu.
Hanya dengan mengungkapkan kebenaran, dia bisa terlepas dari bahaya yang dihadapinya sekarang. Kau bilang berharap buku memanfaatkanmu. Dia tepatnya bagaimana padamu? Apakah dia pernah melakukan sesuatu padamu? Atau terlibat dalam transaksi apapun? Mereka membuat saya berhubungan dengan beberapa orang. Orang-orang ini tampaknya adalah para pedagang. Tapi kemudian saya menemukan bahwa mereka semua memiliki hubungan dengan militer. Mereka meminta saya untuk menandatangani beberapa dokumen. Katanya bisa melakukan beberapa bisnis. Tapi saya curiga. Dokumen-dokumen ini semua terkait dengan transaksi ilegal. File-file itu sekarang berada di mana? Dan orang-orang yang mereka biarkan kamu temui? Kamu masih ingat? Saya tidak menyimpan satupun file-file itu. Setelah ditandatangani, semuanya saya serahkan kepada Ji Wangshu. Tapi, saya masih ingat beberapa nama dan wajah orang-orang itu. Orang-orang ini memang memiliki hubungan dengan tingkat atas militer. Kesaksian Fu Lingzhu akan menjadi bagian penting dalam mengungkapkan seluruh jaringan transaksi ini. Orang-orang ini untuk menutupi kejahatan mereka, tidak segan membunuh orang tak berdosa. Di antaranya, ada ayah saya. Kami berjuang di depan. Mereka sedang berbuat onar di belakang. Orang-orang ini, saya ingin mereka semua mati kali ini. Wan Hua, saya sudah memikirkan ini lama sekali. Surat-surat ini bisa membuktikan kejahatan orang-orang itu. Paman Wang, kita bisa mengakhiri semua konspirasi ini bersama-sama. Saya sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Saya tidak ingin lagi memikul rahasia apapun. Saya bersedia menanggung semua dosa masa lalu. Tanggung jawab. Biarkan aku menanggung dosa-dosa yang telah dilakukan beberapa orang. Tolong maafkan kesalahanku di masa lalu. Semoga kepergianku dapat membersihkan semua kejahatan. Dan semoga semua orang di sekitar Guangzhou. Aku tahu kamu akan segera pergi. Tapi sebelum kamu pergi, aku berharap kamu pergi dengan harapan untuk masa depan. Dan bukan penyesalan terhadap masa lalu. Aku pernah berpikir, aku akan selalu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kamulah yang menunjukkan harapan padaku. Bunga malam. Terima kasih, kamulah yang menunjukkan terang padaku. Mungkin di suatu hari di masa depan, kamu juga akan menemukan jalanmu sendiri. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri atas masa lalu. Kita semua harus melihat ke depan. Terima kasih, budaya kamu, telah membuatku menyadari bahwa hidup masih memiliki kemungkinan lain. Selamat tinggal. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti kunci untuk mengungkap kebenaran. Semoga buku ini telah memenuhi janjinya. Sekarang saatnya kita bertindak. Keluarga Qi dan keluarga kaya, serta semua kekuatan yang tersembunyi di baliknya, telah mengungkapkan kejahatan mereka. Kita harus membiarkan kebenaran diketahui oleh publik. Saatnya kita memulai kehidupan baru. Dengan Gu Yun di sisiku, aku merasa sangat tenang. Merasa harapan. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu ada di sampingmu. Siapapun itu, tidak mungkin membawamu pergi dari sisiku. Bahkan jika kau ingin pergi sendiri, itu tidak boleh. Hari ini kita sekali lagi menyaksikan pasangan pengantin ini, Gu Yun dan Fu Wanhua bersatu. Semoga Tuhan memberkati kalian untuk menghabiskan hidup bersama. Tak peduli berapa banyak badai di masa depan, kita bisa saling mendukung. Tidak akan terpisahkan. Aku bersedia menghabiskan seumur hidup untuk melindungimu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Hatiku selalu milikmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apapun tantangan di masa depan, aku akan menghadapinya bersamamu. Sekarang aku mengumumkan bahwa kalian resmi menjadi pasangan suami istri. Semoga Tuhan memberkati ikatan kalian. Semoga kalian bahagia dan sejahtera di hari-hari mendatang. Selalu bersama. Semua ini terasa seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Kau benar-benar ada di sisiku. Tidak akan pergi lagi. Apakah kau masih ingat saat kita pertama kali bertemu? Seperti apa suasananya? Tentu saja ingat. Saat itu kau sangat galak. Dan aku masih terluka saat itu. Tidak menyangka masa depan bisa bersamamu, pemimpin milisi. Bersama menjalani hidup seutuhnya.